Salah satunya adalah kita harus mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan kita, karena yang berhasil baru di bidang beras. Nah, kita ingin menuju keberhasilan komoditas pangan selain beras, termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dari ikan. Maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan maritim. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman media dan wartawan sudah sabar menunggu. Nanti akan kita umumkan pada saat waktunya. Perkiraan berangkat? Hah? Perkiraan berangkat? Nanti kita sampaikan kalau memang sudah ada putusan. Bulan ini atau apa? Kita belum bisa memberi putusan karena kan semuanya saling berkoordinasi ya. Mencocokkan jadwal itu juga tidak mudah dalam situasi yang seperti ini. Mas, tapi berkaitan dengan tadi yang Bapak Presiden belum mengangkat kabinet itu ya, masih dalam makna tersebut kegiatannya? Enggak, tidak hanya itu. Banyak hal juga yang kemudian harus kita cari peluang-peluang, kita meningkatkan kerjasama untuk semua kepentingan kita di dalam negeri. Oke, terima kasih ya. Cadangan? 1 tahun yang dibahas oleh Pak Presiden, persiapan 1 tahun cadangan negeri 1 tahun yang disampaikan Cadangan 1 tahun selama 10 tahun jangka pendek. katanya sudah aman, tadi kan Bapak bilang Cadangan apa ini? bahan bang. Oh, yang dimaksud beliau yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana kita menjamin suplai bahan bakar kita sampai di akhir tahun atau dalam 1 tahun ke depan itu aman dulu dari sisi suplai. Jadi kalau kita bicara strategi, kita berharap kita harus mampu mengamankan dalam paling tidak 1 tahun ke depan. Sambil secara paralel berbagai program yang sudah direncanakan dan sudah mulai dikerjakan, kita berharap bisa kita percepat untuk memastikan bahwa kita mulai harus berpindah ketergantungan kita dari energi berbahan baku fosil menuju energi baru terbarukan dengan berbagai bentuk dan skema. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan beliau untuk dalam 1 tahun ke depan. Kalau cadangan dari sisi fiskal, itulah yang diminta untuk kita menghitung terus supaya kita bisa memastikan apapun gejolaknya kita mampu punya bantalan atau punya kekuatan untuk kita bisa mengatasinya paling tidak sampai 1 tahun ke depan tadi. Gitu makna dari cadangan 1 tahun itu. Oke, cukup ya? Enggak, kita tidak membahas, kita kan konsolidasi internal, karena bagaimanapun yang menjalankan pemerintahan ini kan adalah unsur eksekutif, ya, mulai dari presiden sampai jajaran paling tinggi ini kan di eselon 1. Nah, inilah kita menyatukan frekuensi, menyatukan pemahaman, menyatukan tekad, menyatukan semangat untuk bekerja semata-mata semua demi kebaikan bangsa dan negara dan masyarakat kita. Udah ya, cukup ya. Ya kalau secara spesifik kepada kelas tertentu ya, itu kan kemudian cara menangannya juga akan berbeda-beda. Rumusan masing-masing juga akan berbeda-beda. Itu yang terus-menerus secara simultan itu yang terus kita kaji, kita exercise, kita godok sambil mencari jalan keluarnya seperti apa untuk menyelesaikan problem-problem seperti yang Anda sampaikan tadi. Gitu. Kalau kelas bawah kan ada cukup banyak yang masih insentif yang kualitas semua, kira-kira sejauh ini sudah ada kajian? Enggak, gimana tuh? Kan ini terus-menerus sedang dilakukan exercise. Setiap kelas itu kan berbeda-beda kondisinya. Bahkan kalau kita menyampaikan kelas menengah, yang disebut dengan kelas menengah, saudara-saudara kita itu kan juga macam-macam bentuknya begitu loh. Jadi pada saat nanti kita melakukan sebuah kebijakan, ya tentunya melihat masing-masing kondisinya. Oke ya, terima kasih ya. Ada lagi? Enggak, cukup. Terima kasih. Terima kasih cukup hari ini. Terima kasih.